Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Pada tanggal 14 Juni ini di hari Minggu kita boleh ada sebagaimana ada. Itu semua karena kasih setia Tuhan bagi kita. Sekarang mari Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, kita siapkan hati pikiran kita untuk masuk hadirat Tuhan, memuji, memuliakan Dia dan mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama naikkan pujian, Yesus Kau kebenaran dalam hidup kami. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kita naikkan pujian ini, Yesus Kau kebenaran. Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku
bersyukur kepadamu Tuhan. Tuhan sudah pimpin sertai kami sepekan lamanya hingga pada hari ini. Kami umat-umatmu datang menyembahmu, kebaik-Mu yang kudus. Kami siap membawa hidup kami, mau mendengarkan firman Tuhan, untuk kami senantiasa hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Urapi pelayanan kami hari ini Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian, baik hamba-Mu yang berpujian, singer, yang memainkan musik, dan hamba-Mu yang akan membawa firman Tuhan. Urapi kami semua, urapi jemaat Tuhan sekalian, agar kami sama-sama diberkati. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita terus memuji Tuhan dari kemenangan iman nomor 278, tolak yang dalam. Pujian lagi, jalan hidup orang benar. Kita sama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Gembala, Bapak Richard Tumilaar. Kita sama-sama naikkan pujian, "Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu." Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bapak Richard. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan berkati kita sekalian. Saat ini kita memuji Tuhan atas berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan beri kita kesempatan untuk boleh beribadah sekalipun ibadah online. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih dan syukur patut kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan atas berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan tolong kami agar supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Dan kami sekalian boleh diberkati lewat ibadah pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita buka Filipi pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan.
Menuliskan hal ini kepadamu tidaklah berat bagiku untuk memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Karena kita adalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang menyangka bahwa dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirianku terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan penganiayaan jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, oleh karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaran sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu terhadap kebenaran Allah yang berdasarkan kepercayaan. Yang kukandaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dalam kematiannya. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Ini surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Jemaat Filipi waktu itu mereka hidup berjemaat, dan di tengah-tengah mereka ada orang-orang Farisi. Ada orang-orang Farisi yang senantiasa mengganggu ajaran-ajaran mereka. Mereka mengajarkan hal-hal di luar dari apa yang telah diajarkan oleh Rasul Paulus kepada mereka. Rasul Paulus menganggap mereka adalah guru-guru palsu. Mereka adalah guru-guru palsu. Dengan keras tadi Rasul Paulus mengatakan, mereka adalah guru-guru palsu, penyunat-penyunat palsu. Dan oleh sebab itu Rasul Paulus menganjurkan, mengatakan agar supaya anggota jemaat berhati-hati terhadap guru-guru palsu itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Rasul Paulus, kita tahu dia itu adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus dalam perjalanannya menuju ke Damsyik. Dalam perjalanannya menuju ke Damsyik, Tuhan Yesus memanggil, mengangkat Rasul Paulus untuk jadi pengikut Kristus. Sebelumnya Rasul Paulus dia sebagai guru orang Farisi. Dia berusaha keras. Dia berusaha keras untuk menganiaya orang-orang Kristen. Kenapa? Karena orang-orang Farisi, mereka menganggap bahwa Yesus yang sudah mereka salibkan itu bukan Mesias. Orang-orang Farisi, pemimpin-pemimpin agama ini berusaha keras untuk menutup berita kebangkitan Kristus, berita kebangkitan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Yesus yang hidup di waktu itu senantiasa dikejar-kejar oleh orang-orang Farisi, bukan karena apa, tetapi karena orang-orang Kristen ini memberitakan berita kebangkitan Tuhan Yesus. Orang-orang Farisi tidak yakin, mereka tidak percaya Yesus yang sudah mereka salibkan itu kalau dia adalah Mesias. Puji Tuhan, kita tahu Yesus mati. Sesudah dia mati, dia dibangkitkan
pada hari yang ketiga, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Puji Tuhan, upaya-upaya ini yang dikerjakan oleh para pemimpin-pemimpin agama waktu itu, mengejar orang-orang Kristen, termasuk dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus, dia mengejar orang Kristen. Sekali lagi, dalam perjalanan Rasul Paulus mengejar orang-orang Kristen, mengejar pengikut-pengikut Kristus yang ada di Damsyik, Tuhan Yesus memanggil dia untuk menjadi pengikut Kristus. Dan Rasul Paulus menyerahkan diri menjadi pengikut Kristus. Rasul Paulus setelah dia menyerahkan diri menjadi pengikut Yesus, dia juga mengalami begitu banyak penderitaan. Dimanapun dia mengadakan pekabaran Injil, selalu diganggu oleh orang-orang Farisi, diganggu oleh para pemimpin-pemimpin agama. Dan bukan hanya diganggu, tetapi dia dianiaya. Dia dianiaya, dan paling terakhir pun dia dipenjarakan oleh pemimpin Romawi waktu itu. Dia dipenjarakan sekalipun dari pemimpin Romawi menganggap Rasul Paulus tidak bersalah, tetapi karena desakan para pemimpin agama, Rasul Paulus akhirnya dipenjara, dan terakhir dia dibunuh oleh Kaisar Nero waktu itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, Rasul Paulus, dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah mundur, sekalipun dia mengalami begitu banyak penderitaan, sekalipun dia disesak. Dia pernah kapal yang dia tumpangi tenggelam, hancur. Dia hanya berpegang pada sebatang kayu yang dia gunakan untuk berenang. Satu malam dia ada di lautan. Tapi puji Tuhan, Rasul Paulus, sekalipun dia begitu banyak juga mengalami penderitaan, dia tetap setia dalam pekabaran Injil. Di mana rahasianya? Rasul Paulus ingat apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius pasal 16 ayat 24. Kata Yesus kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salib dan mengikuti aku. Setiap orang yang mau mengikut Yesus harus menyangkal diri. Setiap orang yang mengikut Yesus tidak hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tidak hanya memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan diri sendiri. Lukas pasal 14 ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Dan Rasul Paulus dalam perjalanan dari satu jemaat ke jemaat yang lain, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat-jemaat agar supaya jemaat-jemaat boleh tetap setia. Mari kita buka Kisah Rasul pasal 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman. Mereka mengatakan untuk masuk kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Puji Tuhan, kita harus mengalami banyak sengsara. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, demikian Rasul Paulus sampaikan kepada murid-murid, kepada anak-anak Tuhan di setiap jemaat yang mereka kunjungi. Rahasia kedua, kenapa Rasul Paulus begitu kuat sekalipun banyak mengalami penderitaan. Yang kedua, Rasul Paulus, jadi sebagaimana Kisah Rasul
sebagaimana 2 Korintus 4 ayat 18. Arahkanlah, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Arahkanlah pandangan kita kepada yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan itu sifatnya kekal. Sekali lagi, Rasul Paulus sebelum dia dipanggil oleh Tuhan, dia mengatakan bahwa dia memang banyak prestasi sebelum dia menjadi pengikut Kristus. Dia dari suku dan keturunan Benyamin. Dia orang Ibrani asli. Dia orang Farisi. Dan dalam hal dengan penganiayaan jemaat, dia adalah terkemuka dalam penganiayaan jemaat. Tetapi Rasul Paulus mengatakan apa yang dulu dia kerjakan itu dia anggap sampah, karena pengenalannya akan Yesus Kristus. Kita arahkan pandangan kita bukan kepada yang kelihatan, tetapi apa yang tidak kelihatan. Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Demikian nasihat Rasul Paulus. Kalau kita adalah pengikut Kristus, mari kita pikirkan bukan hanya perkara-perkara di bumi ini, bukan hanya perkara-perkara yang kelihatan, tetapi kita prioritaskan diri untuk memperhatikan perkara-perkara yang tidak kelihatan. Karena perkara-perkara yang tidak kelihatan ini sifatnya adalah kekal. Sifatnya adalah kekal. Puji Tuhan, kita tahu Rasul Paulus begitu giat dalam pekabaran Injil, sekalipun dia mengalami begitu banyak penderitaan. Arahkanlah pandangan Anda bukan kepada yang sementara, tetapi apa yang tidak bersifat kekal. Mari kita arahkan pandangan kita kepada yang tidak kelihatan, bukan kepada yang kelihatan. Kita memang perlu makan, kita perlu minum, kita butuh perumahan, kita butuh rekreasi, kita butuh semuanya itu. Tetapi yang Rasul Paulus anjurkan agar supaya dalam hidup kita ini kita prioritaskan kepada perkara-perkara yang tidak kelihatan. Karena perkara-perkara yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Sedangkan perkara-perkara yang kelihatan itu hanya untuk sementara waktu saja. Dan rahasia dari Rasul Paulus, kenapa dia begitu berhasil, sekalipun dia banyak mengalami penderitaan. Rahasia dari Rasul Paulus melihat ke depan. Setelah mengakhiri kehidupan di dunia ini, ya, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat. Kita baca Roma pasal 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Rasul Paulus, dia menasihati juga jemaat di Roma agar supaya kita melihat ke depan. Rasul Paulus berkeyakinan dan menyampaikan juga ini kepada jemaat di Roma, agar supaya kita tekun dalam menantikan janji-janji dari Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, kita yang telah menderita, kita akan dibangkitkan juga bahkan bersama-sama dengan seluruh orang percaya, dan kita akan menerima warisan kehidupan kekal. Dan ayat yang terakhir, Roma pasal
8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan yang kita alami sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang nanti akan dinyatakan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah penyebaran virus corona ini, kita mengalami begitu banyak penderitaan. Kita mengalami begitu banyak kekecewaan. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang banyak yang pengurangan pendapatan. Kita mungkin merasa diri terjepit. Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bersabar. Kita menjadi contoh dan teladan untuk kita boleh bersabar. Karena yang pasti upaya kerja keras pemerintah itu pasti akan ada hasilnya. Kita berdoa agar supaya dalam waktu dekat ini penyebaran virus corona ini boleh berhenti dan kita boleh beraktivitas kembali sebagaimana biasanya. Kita perlu bersabar. Mari kita nasihati teman-teman kita, siapapun yang ada di dekat kita, untuk tetap setia, bersabar agar supaya penyebaran virus corona ini boleh berhenti dan kita boleh bekerja, kita boleh belajar sebagaimana, dan terutama kita boleh beribadah. Puji Tuhan, Shalom, Tuhan berkati kita sekalian. Bapa di surga, terima kasih dan syukur patut kami sampaikan kehadirat Tuhan atas berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Kami telah selesai belajar firman Tuhan. Berkati firman Tuhan yang telah kami pelajari bersama, agar itu boleh bertumbuh terus dalam hati dan kehidupan kami. Kami tetap berdoa Tuhan, biarlah seluruh anggota jemaat, Tuhan tetap berkati mereka, beri mereka kekuatan, kemampuan untuk belajar. Beri mereka kekuatan, kemampuan untuk bekerja sekalipun dari rumah mereka masing-masing. Beri kami sekalian kegairahan dan semangat untuk berdoa, sehingga kami boleh turut berdoa bersama-sama dengan masyarakat lainnya, agar supaya pemerintah kami, para tentara, polisi, dan petugas-petugas keamanan, serta petugas-petugas di perhubungan udara, laut, dan darat, agar supaya Tuhan beri mereka kekuatan, kemampuan untuk berusaha keras menghentikan penyebaran virus corona ini. Dan Tuhan berkati juga para dokter, para perawat, petugas-petugas kesehatan yang senantiasa merawat dan untuk menyembuhkan teman-teman, saudara-saudara, orang-orang yang telah kena virus corona, agar supaya dalam waktu yang tidak terlalu lama mereka boleh disembuhkan. Terima kasih Tuhan, berkati kami sekalian yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Berkati jemaat-jemaat dimanapun, dan berkati jemaat-jemaat dan para pendengar dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup
hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Akhirnya saudara-saudara, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai dan kita ikuti pengumuman. Puji Tuhan, kita semua sudah diberkati lewat ibadah pada pagi hari ini tanggal 14 bulan Juni 2020. Sekalipun ibadah online, kita berdoa terus agar supaya tidak terlalu lama kita boleh ibadah konvensional. Terima kasih atas petugas yang telah bertugas pada hari ini. Ibu Tripina yang sudah jadi WL, Ibu Siana Tumilarpio sudah jadi singers, dan Bapak Martinus Manopo, dan keyboard Bapak Dominus Ferdinand, dan rekan Pinkan Anak Tumilar. Minggu depan tanggal 21 kita masih beribadah online. Kita terus berdoa agar supaya pemerintah, pimpinan agama, TNI, polisi, pekerja di perhubungan udara, laut, dan darat, agar supaya dengan kerja keras mereka Tuhan beri mereka kekuatan, kemampuan untuk menghentikan penyebaran virus corona ini. Kita berdoa terus para dokter, perawat, petugas-petugas kesehatan dalam berupaya keras menyembuhkan orang-orang yang sudah kena virus corona, agar supaya itu boleh berhasil. Kita berdoa terus agar supaya penyebaran virus corona ini makin hari makin kurang, atau dalam waktu dekat boleh selesai. Kita berdoa agar supaya masyarakat kita jangan terlalu tenggelam dalam kekecewaan, kekhawatiran, tetapi tetap waspada terhadap penyebaran virus corona dengan memperhatikan anjuran-anjuran pemerintah. Yang pertama, hindari kerumunan lebih dari 5 orang. Hindari kerumunan lebih dari 5 orang. Andai kata kita terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa dimanapun Anda pergi, dimanapun Anda berada, jaga jarak minimal 2 meter. Minimal 2 meter. Bapak, Ibu, saudara-saudara, masuk rumah, keluar rumah, cuci tangan. Jangan lupa cuci tangan dengan air sabun, agar supaya tangan kita tetap bersih. Tangan kita tetap bersih. Dan jangan lupa makan secara teratur. Makan secara teratur dan manfaatkan sinar matahari pagi yang Tuhan beri bagi kita secara gratis. Manfaatkan sinar matahari pagi sehingga kita boleh terhindar dari virus. Daya tahan tubuh kita tetap sehat dan kuat. Dan yang terakhir, andai kata kita lihat ada keluarga kita, ada tetangga kita, sanak famili kita, handai tolan kita, atau siapapun dia yang kelihatannya dia diserang oleh virus corona,
mari segera laporkan kepada petugas kesehatan. Terima kasih. Demikian pengumuman hari ini. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Selamat hari Minggu.